Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang wanita yang bermimpi akan datangnya hari kiamat. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan yang tangan kanannya kaku atau tidak bisa digerakkan. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia berkenan menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya seperti sedia kala, pinta perempuan tadi. Rasulullah pun bertanya kepadanya, siapakah yang telah membuat tanganmu seperti ini? Perempuan itu menjawab, aku bermimpi seakan-akan kiamat telah terjadi. Neraka sudah dinyalakan dan surga sudah dibuka. Di neraka itu terdapat lembah-lembah. Lalu pada salah satu lembah, aku melihat ibuku memegang sepotong lemak pada salah satu tangannya. Dan di tangannya yang lain ada sepotong kain kecil yang dipakai untuk berlindung dari api neraka. Aku pun bertanya kepadanya, wahai ibu, mengapa aku melihatmu berada di jurang ini? Bukankah engkau sangat taat kepada Tuhanmu dan suamimu pun begitu menyukaimu? Wahai putriku, jawab si ibu, aku adalah orang yang kikir semasa di dunia, dan jurang ini adalah tempat bagi orang-orang yang kikir, jawabnya. Aku bertanya lagi, lantas apa maksud lemak dan kain yang engkau pegang itu, wahai ibu? Tanya si anak. Ia menjawab, keduanya adalah sodakohku semasa aku di dunia dulu. Sepanjang umurku hanya sepotong kain dan lemak inilah yang pernah aku sedekahkan. Makanya hanya kedua benda ini yang bisa kugunakan untuk berlindung dari api neraka ini. Lalu aku bertanya kepadanya, di mana ayah? Ia menjawab, dia dulu adalah orang yang dermawan. Maka hari ini dia sedang berada di tempat orang-orang yang dermawan di surganya Allah. Maka aku pun datang ke surga dan melihat ayahku berdiri di tepi telaganya Rasulullah. Dia terlihat tengah memberi minum orang-orang dengan gelas yang diterimanya dari tangan Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali menerima gelas itu dari tangannya Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan pun menerima gelas itu dari tangannya Umar, dan Umar menerima gelas itu dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq menerima gelas itu dari tangannya Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata kepadanya, wahai ayah, sesungguhnya ibu adalah istrimu yang sangat taat dan patuh kepadamu serta patuh kepada Allah. Saat ini ia berada di salah satu jurang neraka, sementara dirimu sibuk di sini memberi minum kepada orang-orang dari telaganya Rasulullah. Ia sedang kehausan di sana, maka sudilah engkau memberinya seteguk air telaga ini, pinta seorang perempuan tadi. Ayahku menjawab, wahai putriku, ibumu itu berada di tempat orang-orang yang kikir, suka berbuat maksiat dan banyak dosa. Padahal Allah telah mengharamkan air telaga Nabi untuk diminum oleh orang-orang yang kikir, orang yang suka bermaksiat, dan orang yang memiliki banyak dosa. Maka aku ambil gelas yang sedang dipegangnya, aku tuangkan air secukupnya di gelas itu ke telapak tanganku, kata si wanita itu. Lalu kuberikan kepada ibuku. Aku pun menemui ibuku
dan meminumkan air itu. Namun ketika ia sedang meminumnya, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara menyeru kepadaku, Allah membuat tanganmu kaku dikarenakan tindakanmu itu, yang telah memberi minum perempuan yang suka berbuat maksiat dan kikir dengan air telaganya Rasulullah. Sontak aku pun terjaga dari tidurku dan kurasakan tanganku sudah kaku. Seusai mendengar cerita itu, Rasulullah SAW berkata kepadanya, kekikiran ibumu saja bisa mencelakaimu, maka apa jadinya siksaan yang akan diterimanya di akhirat kelak. Terkait dengan kisah di atas, Ibunda Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setelah itu meletakkan tongkatnya di atas tangan perempuan tersebut seraya berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, demi mimpi yang telah diceritakannya kepadaku, sudilah Engkau ya Allah menyembuhkan tangannya. Maka dari doanya Rasulullah SAW, saat itu juga tangan wanita itu sembuh dan kembali pulih seperti sedia kala. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran begitu dahsyatnya siksaan-siksaan yang diterima oleh orang-orang yang berlaku zalim, orang-orang yang bermaksiat, serta orang-orang yang kikir. Maka sahabat-sahabatku, marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kelembutan hati, keluasan dalam beribadah, sehingga kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang pernah diperintahkan oleh Allah, dan juga kita mau berbagi dan tidak berbuat kikir sesama kita, agar setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini mudah-mudahan bisa menjadi penolong kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhiratnya kelak. Wallahu a'lam bishawab.